Jadi perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu adalah mutlak. Iya. Hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga dengan ayat yang kita sudah baca, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kita berbuat baiklah. Ini perintah. Ya, semua kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua itu wajib untuk kita kerjakan, wajib untuk kita lakukan. Karena Allah melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk maslahat diri dan kedua orang tua kita. Ya, orang tua itu memang butuh untuk kita berbaik hati, berbakti, bermuamalah dengan muamalah hasan kepada mereka. Hatta orang tua kita itu adalah musyrik. Hatta orang tua kita adalah non muslim. Ya, tetap wajib untuk berbakti kepada keduanya. Ya, membaca doa yang sering kita dengarkan, bahkan kita sudah tulis, Rabbirli, ya Allah ampunilah dosaku, waliwalidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan rahmati keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya merahmatiku sewaktu kecil. Ya, ini bukan orang tua saja yang mendapatkan nilainya, nantinya, tetapi kita juga sebagai anak juga mendapatkan nilainya, nantinya, kebaikannya. Karena Allah dengan doa itu Allah menilai kita sebagai anak yang berbakti, anak yang soleh. Anak soleh itu bahasanya tidaklah Allah menyediakan tempat kecuali adalah surga. Ya. Kenapa? Karena kedua orang tua itu adalah tempat kita untuk berbakti. Orang tua itu adalah ladang kebaikan. Sampai-sampai ya ada sosok laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk keluar berjihad. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau punya orang tua? Pernah. Kemudian Nabi mengatakan, punya. Karena kedua orang tuamu itu adalah ya tempat bermujahadah. Artinya apa? Berbakti kepada kedua orang tua nilainya, pahalanya lebih tinggi daripada keluar pergi berjihad. Makanya Allah memberikan kesempatan kepada kita, khususnya kita ini seorang anak, ya, melakukan kebaikan untuk diri kita. Ya, kita jadikan kesempatan dengan adanya orang tua kita menjadi sarana wasilah untuk masuk surga. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, termasuk daripada kecelakaan seorang anak kalau dia melihat atau orang tuanya masih ada dalam kondisi tua renta dan tidak dijadikan kesempatan untuk masuk surga. Sekarang
kembali introspeksi diri. Apa yang kita sudah lakukan untuk orang tua kita? Kalau cuma kerjanya minta uang, bikin orang tua menangis, sedih, karena kemalasan kita belajar, karena kenakalan kita, karena sifat yang tidak mengenakkan kedua orang tua kita. Alangkah celakanya kita sebagai seorang. Bukannya membuat orang tua itu bangga, bukannya membuat orang tua itu senang, tersenyum, tertawa karena kelakuan baik kita, akhlak baik kita, adab dan moral kita, tapi justru sebaliknya. Ya. Makanya saya ingin katakan, santri yang sukses adalah santri ketika dia sudah bisa mendoakan orang tuanya, sudah bisa membuat tersenyum orang tuanya karena akhlaknya yang baik, dan karena dia bisa membuat bangga kedua orang tuanya lantaran prestasi kebaikan amal soleh atau agama yang dia amalkan selama ini. Itu kesuksesan. Itu anak soleh. Bukan mereka yang membawa harta yang banyak, bukan mereka yang memiliki fasilitas dunia yang mewah, bukan mereka. Tapi siapa saja di antara kita yang sudah setiap saatnya mendoakan orang tua, mengamalkan nasihat-nasihat indah dari kedua orang tua, membuat bangga kedua orang tua dengan amalan soleh, dengan apa yang kita lakukan setiap saatnya dari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di kampus di pondok, membuat orang tuanya senyum dan bangga dengan prestasi yang dia dapatkan, yang dia raih dalam kebaikan. Itu anak soleh, pantas diberikan jempol. Ya. Soal harta orang tua itu sebenarnya nomor belakangan. Orang tua memang perlu dikasih, tetapi itu bukan nomor one. Karena memang kita juga punya kewajiban untuk memfasilitasi mereka, asal bagaimana nanti pada poin yang ketiga. Jadi yang pertama adalah ya berdoa kepada Allah untuk keselamatan diri dan kedua orang tua. Doanya kita sudah hafal. Kemudian yang kedua apa? Setelah ya, wa qul lahuma qawlan karimah, dan berkatalah, berucaplah dengan perkataan yang mulia, yang indah kepada kedua. Ini perintah para saudara. Jangan sampai orang tuanya memberikan satu nasihatnya untuk kebaikan kita, kemudian kita balas dengan perkataan kasar melebihi dari jumlahnya. Jangankan 1000, satu kata saja para santri, perkataan yang bisa melukai hati kedua orang tua itu termasuk dosa. Wala taqul lahuma uff, dan janganlah kalian berkata kepada keduanya dengan kata dosa. Apalagi kalau perkataan melebihi 1, ya 100 bahkan ribuan perkataan-perkataan kotor kasar yang keluar dari mulutnya, ya ini tidak pantas bagi seorang santri. Kebanggaan orang tua itu
pada saat melihat anak-anaknya sudah bisa berdoa, rajin ke masjid, ngaji setiap saat. Soal uang, soal harta, orang tua kita ya rata-rata tidak meminta dan tidak menuntut. Yang dia minta dari kita adalah bagaimana menjadi anak soleh. Ya, sekalipun kita ini sebagai anak itu wajib untuk memfasilitasi mereka. Dia hanya menginginkan kita soleh, solehah. Dia hanya menginginkan kita ya tampil menjadi anak yang membanggakan keluarga. Bukan soal harta, bukan soal penampilan, tetapi yang dia tuntut adalah akhlak kita, doa kita. Yaitu adalah fokus atau fokus dalam agama. Barulah yang ketiga adalah ya wa ma anfaqtum min khairin falilwalidain. Dan memang orang tua itu wajib untuk kita fasilitasi di saat anak sudah mulai ada. Ya bahkan berusaha untuk kalau orang tua itu wajib. Apalagi kalau dia sudah tua. Ya, apalagi kalau dia sudah tua dan tidak mampu lagi untuk bekerja. Maka tentunya kita ini sebagai anak, apalagi laki-laki, sebagai tulang punggung keluarga, wajib untuk membantu kedua orang tua kita. Ya, jangan kita merasa memberi kepada orang tua, karena ini adalah kewajiban. Jangan juga kita merasa berimpak atau bersedekah kepada orang tua. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, besok lusa kalau kalian menjadi orang sukses dalam artian dari sisi dunia dia, di saat kalian memberi orang tua, jangan pernah merasa bahwa kalian telah berimpak bersedekah kepada orang tua. Tetapi apa? Tetapi engkau telah memberikan hartanya. Kenapa? Nabi SAW pernah bersabda, "Anta wa maluka aku." Engkau dan hartamu adalah milik kedua orang tua. Zahirnya kita memberi, tapi hakikatnya dia mengambil hartanya sendiri. Ya. Dan kemudian yang kedua, kita harus memprioritaskan kedua orang tua itu. Bahkan lebih diprioritaskan daripada anak dan istri kita, anak dan suami kita. Kenapa? Karena dia adalah segala-galanya bagi kita. Ya. Ada orang yang baru membeli 300.000 per bulan, dia sudah mulai mengatur-ngatur kedua orang tua, menyakiti kedua orang tua, memberi dengan diikutkan perkataan-perkataan yang menyakitkan dengan bahasa-bahasa yang menyindir. Kalau bukan saya kalian tidak makan, kalau bukan saya tidak ada lagi anak menyenangkan, kalau bukan saya. Dengan kata-kata itu yang keluar dari mulut kita, walaupun memberi tapi menyakitkan hati-hati, itu bisa membuat kita termasuk durhaka kepada orang tua dan tidak ada manfaatnya pemberian kita. Kenapa? Karena Allah berkata, "Wala tu'tu sadaqatikum bil-mann." Ini larangan Allah. Jangan sampai batal pahalanya pemberian kita, sedekah kita, pemberian kita karena diikuti perkataan yang menyakitkan dan gangguan. Ada orang yang memberi itu, tapi diikuti dengan perkataan yang menyakitkan orang yang diberi. Jadi juga tadi dilarang. Kepada orang lain saja dilarang, bagaimana kepada orang tua? Ya. Jadi materi-materi yang seperti ini itu perlu kita jual. Artinya apa? Jangan dulu diperuntukkan ya kepada jemaah, minimal peruntukkan dulu untuk diri kita, karena kita juga berstatus anak. Baik dong? Sekali lagi, baik dong? Ya.
Makanya kalau kalian pulang kampung para santri, pulanglah dengan membawa warna bahwa kita ini dalam pondok pesantren. Pulang kampung dengan berpakaian yang indah, rapi, bahwa kita ini ciri khasnya adalah anak pondok. Jangan keluar pakai baju kaos, kayak anak preman. Satu hari, 2 hari kalau pulang, alhamdulillah. Kalian perlihatkan dengan baju koko. Waktu sholat sudah di masjid, belum azan sudah di masjid. Kalian yang azan tidak ada imam, kalian yang imam. Ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu di jalan yang sudah tua renta. Assalamualaikum Bu. Iya. Ada tahu sih sahabatnya. Yang potong matoan cuek, tapi kok anak darah cantik asik. Ardi? Ini ada ya. Kalau cewek beri salam, potong matoan cuek. Pulang kampung harus ada perubahan. Dari sholat pegang Quran. Duduk sama orang tua, keluarga sekali-kali keluar air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinina sumpulolo. Aku kapan mencari kejaman, mengajak apa yang kau kepada saya. Saya bukan berkusumpah dan kita bacain juga kalau posisi terus. Bisa? Bisa? Itu keluar ciri khas kita sebagai santri. Iya, kita belajar agama bukan cuma untuk diri kita, tetapi untuk keluarga. Bawa ini keluar, bawa ini sampai di luar. Kalau kalian bisa membawa walaupun hanya dengan dakwah bilhal, belum bisa diucapkan itu sudah. Tapi masuk selesai dalam dakwah dan dalam pelajaran ini. Nampakkan yang baik-baik, bukan karena dia. Kita mencari ridha Allah. Mudah-mudahan dengan nilai yang kita bawa sampai ke rumah, tetangga-tetangga kita ada daya tarik. Ya karena asbab memperlihatkan yang baik sehingga anak-anak mereka pun juga ikut untuk belajar. Kita tidak minta mesti harus di tempat kita, yang penting belajar agama. Sekarang ini banyak kampus yang pondok pesantren sudah banyak. Yang penting ada daya tarik mereka untuk belajar agama, disebabkan karena antum memperlihatkan yang baik-baik dari anak pesantren. Kalian juga akan dapat ta'amat insyaallah. Baik. Jadi mudah-mudahan ketiga poin ini yang menjadi materi dakwah kita pada pagi hari ini dan kalian tulis dan insyaallah kalian amalkan, terutama pahami, jual, dan insyaallah kita akan sampai